Ya, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi ya dengan saya ya di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Om Swastiastu. Ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengujian produk baru. Ini masih bab 2, ya, masih mengenai ada hubungannya dengan perakitan. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai perakitan. Setelah produk itu dirakit, perlu adanya pengujian produk. Produk tersebut sebelum dibawa ke pasaran perlu diuji dulu. Nah, sebelum masuk materi mengenai pengujian produk, ada baiknya kita ingat materi yang minggu lalu sebentar ya. Nah, mungkin kalian masih ingat apa sih itu perakitan ya? Ya, mungkin ada yang mau menjawab, boleh langsung ya. Silakan langsung dijawab, boleh. Ada yang mau menjawab mungkin? Oh, ini oke, di as dulu. Oke. Boleh? Ya, selamat pagi, udah kedengaran? Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Iya, bisa diterima ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, mungkin kalian masih ingat ada 3 metode perakitan ya. Mungkin yang lain jawab ya. 3 metode perakitan bisa sebutkan apa saja? Ada? Tiga metode. Ya? 3 metode, yaitu yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Yang kedua, metode perakitan dengan pemilihan. Ya. Dan yang ketiga, metode perakitan secara individual. Iya, ada 3. Ada ditukar-tukar, pemilihan, dan individual. Boleh saya minta penjelasan untuk yang ditukar-tukar. Apa sih itu perakitan yang ditukar-tukar? Ada yang mau jawab? Itu orang ya? Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar adalah metode perakitan yang dapat ditukar. Bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain atau interchangeable karena bagian dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DNI, JIS, dan lainnya. Keuntungan bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan komponen yang lebih cepat dan dalam perakitan komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Akan tetapi tak mempunyai kerugian, yaitu kita harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relatif lebih mahal. Sesuai dengan SOP tadi ya, tadi disebutkan SO ya, SOP itu maksudnya ya. Bisa kasih contoh enggak? Cynthia Dewi ya? Tadi kan panjang tuh.
perakitan yang ditukar-tukar. Misalnya produk apa sih yang bisa dijadikan contoh ya masuk ke dalam metode perakitan ditukar-tukar. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayu jati ditukar di pasaran menjadi lemari. Oke, itu pemanfaatannya ya, bukan perakitannya. Itu dia bila suatu benda itu dipindahkan, manfaatnya akan beda. Itu kalau contoh yang tadi disebutkan Cynthia Dewi. Mungkin ada yang lain bisa kasih contoh? Bella mungkin ya? Selamat pagi, Bu. Iya, pagi. Perkenalkan, nama saya Nimade Bella dari kelas 12-9 nomor absen 8. Yeah. Contoh dari metode perakitan yang dapat ditukar-tukar adalah penggantian komponen motor, penggantian komponen HP juga bisa. Iya. Itu maksudnya perakitan yang ditukar-tukar itu, dia diproduksi secara massal, dan nanti sudah ada nomor serinya. Kalau dia diganti nanti dia bisa diganti dengan produk yang sama. Seperti tadi disebutkan, dia bisa jatuhnya harganya mahal ya, karena dia dibuat, kita akan belinya persatuan. Ya, kalau kita beli motor satu, beda nanti hasilnya. Kalau kita beli spare part-nya, beli bannya saja, mau rakit di rumah misalnya sendiri, otomatis harganya akan beda ya. Nah, itu materi yang minggu lalu. Yang lagi satu itu macam perakitan yang otomatis dan manual ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari pengertian perakitan, metode perakitan, macam perakitan, dan jenis perakitan. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya, materi ke pengujian produk. Oke, pengujian produk baru. Nah, sebelum ke sana, kompetensi dasar untuk hari ini, untuk pengetahuannya itu ada menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang dan jasa. Untuk keterampilannya, melakukan pengujian fungsi produk barang dan jasa. Ya, nanti boleh berupa produk, boleh juga berubah jasa ya. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini diharapkan setelah kalian pelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan pengertian dan prosedur bagaimana caranya menguji sebuah produk, barang atau jasa dan jasa. Kemudian yang kedua, tujuannya mengetahui cara penerapan prosedur pengujian produk barang dan jasa ya. Nah, kita masuk ke pengertian pengujian produk. Seperti sudah kalian lihat di slide, pengujian produk adalah kegiatan yang merupakan salah satu tahap dalam pengembangan produk baru. Sebelum diproduksi dan dipasarkan, produk tersebut harus diuji dulu ya. Kalau di sana harus mendapatkan umpan balik dari kelompok konsumen. Kita sampaikan dulu kepada konsumen. Nah, dengan beberapa cara nanti akan saya sampaikan, baru kita tahu apakah produk kita bisa dipasarkan atau dijual ya secara real. Nah, kenapa sebuah produk perlu diuji? Nah, yang pertama, untuk memberikan penilaian ya yang lebih rinci tentang peluang sukses produk baru. Dia punya peluang apa enggak di pasaran, itu maksudnya. Nah, yang kedua, mengidentifikasi berbagai penyesuaian akhir, maaf di sana kurang penyesuaian akhir yang diperlukan untuk produk. Dia mampu diletakkan, dipasarkan, disesuaikan dengan keadaan pasar, itu maksudnya. Nah, yang ketiga, menetapkan berbagai elemen penting dalam program pemasaran yang akan dipakai untuk memperkenalkan produk di pasar. Nah, berbagai elemen penting dalam program pemasaran. Kita mau menggunakan apa dalam pemasarannya, ya. Metode pemasaran nanti ada di bab 3, itu akan saya sampaikan. Nah, kegiatan dalam pengujian produk. Nah, dalam pengujian produk, itu ada 4 kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama ada technical testing. Yang kedua itu ada pengujian preferensi dan kepuasan. Yang ketiga ada pengujian pasar simulasi. Yang keempat di slide berikutnya nanti ada pengujian pasar secara realnya. Ya. Nah, yang pertama itu ada technical testing. Nah, di sini kalau di technical testing kita membuat prototipe-nya dulu.
Mungkin kalian masih ingat materi di kelas 11 itu mengenai prototype. Prototype itu desain ya, desain sebuah produk. Kita buat prototype paling akhirnya, mau bentuknya mau seperti apa. Kemudian di sanalah letak pengujiannya. Kita bisa tahu dari membuat prototype, tentu kita akan tahu berapa lama sih produk kita bisa tahan. Dan nantinya kalau kita sudah mau menjualnya, apa masalah yang mungkin timbul? Ya, apakah tidak sesuai dengan kemasannya, itu misalnya tidak sesuai dengan keinginan konsumen, gitu ya. Jadi kita tahu jadwal pemeliharaannya juga. Kalau produk kita misalnya produk makanan misalnya, ini di luar Prakite ya. Kalau berupa makanan, berapa lama sih tahan produk kita? Ya, kita bisa lakukan, kita buat prototipenya dulu, desainnya dulu. Nah, kemudian yang kedua, ada pengujian preferensi dan kepuasan. Nah, kalau yang pengujian preferensi dan kepuasan, itu ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, meminta konsumen untuk memakai suatu produk selama jangka waktu tertentu, kemudian kita kasih pertanyaan tentang kepuasan konsumen terhadap produk kita. Kedua, kita bisa melakukan blind test ya. Mungkin kalian pernah lihat iklan di TV banyak sekali, iklan obat nyamuk misalnya ya. Obat nyamuk, kita nggak ngasih mereknya. Misalnya kita langsung oleskan di tangan, itu mereka akan memberikan komentar mana produk yang lebih bagus. Nah, di sana kita bisa lihat produk kita dikatakan lebih bagus apa enggak. Ya, itu maksudnya blind test. Nah, kemudian yang ketiga ada pengujian pasar simulasi. Kita membuat pasar simulasi. Ya, namanya simulasi, berarti belum secara real. Contoh, seandainya nanti kita melakukan produksi di sekolah. Kemudian kita membuat lapak ya, kita taruh meja di depan kelas. Kita melakukan penjualan simulasinya, ya, simulasi penjualan di depan kelas. Ada enggak yang minat sama produk kalian nanti? Ya, itu bisa dilakukan. Kita buat simulasi pasarnya yang hampir mendekati dengan pasarnya, ya, itu pasar simulasi. Nah, kemudian yang keempat, pengujian pasar. Nah, uji pasar di sini menguji produk di mana kita akan mencari pasar yang terbatas, di mana dapat mewakili seluruh pasar di mana nanti kita akan menjual produk tersebut. Contoh, kalau kita mau jual sebuah produknya nanti di pasar Gianyar, kita bisa cari tempat yang lebih sederhana dulu untuk menjualnya. Contohnya misalnya seperti di warung kalian, misalnya kalian punya warung di rumah, coba dulu di sana, itu uji pasar, ya, atau mau dititipkan ya ke pedagang depan rumah mungkin, boleh. Nah, itu dilihat nanti kesan daripada pembelinya. Nah, dalam pengujian pasar ini ada 3 metode yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada sell web research. Ini konsumen diberikan produk gratis dia, dikasih gratis dulu, ditawarkan lagi produk yang sama atau lebih murah. Ya, jadi ditanya kesannya seperti apa, suka mbak ndak. Kan biasa ya orang jualan jeruk aja dikasih untuk mencicipi dulu. Baru nanti dibeli, nanti kalau manis ya dibeli lebih banyak, itu misalnya. Nah, kemudian yang kedua ada simulated test marketing. Kita cari sampel ini, kalau yang pakai simulated test marketing, sampel 30-40 orang, kita ajak untuk mendengarkan sebuah promosi atau sebuah iklan. Ya, nanti ditanya lagi, gimana kesannya, suka apa enggak sama produknya, apakah mereka akan mau membeli
setelah kita kasih mereka iklan, kasih mereka promosi. Ada nggak minat mereka untuk membeli? Yang ketiga, itu kontrol tes marketing. Kalau yang ini, perusahaan dia tidak melakukan promosi, dia cuma tanya-tanya saja mengenai produknya, ya. Misalnya datang ke toko, gimana kesannya terhadap sebuah produk, ya. Jadi di sana dilihat berapa banyak sih orang yang datang ke toko, berapa banyak sih orang yang membeli produk mereka, itu yang mereka lakukan. Mereka tidak melakukan promosi. Ya. Nah, itu pengujian pasar. Nah, kira-kira ada pertanyaan enggak mengenai pengujian pasarnya, mengenai materi yang saya sampaikan tadi? Dari pengertiannya, kemudian tujuannya, kegiatan dalam uji produknya. Ada pertanyaan? Jika ada, silakan. Mungkin kalau saya tidak bisa jawab, nanti temannya bisa bantu jawab, atau saya tangguhkan minggu depan mungkin. Pertemuan berikutnya ya, bukan minggu depan ya. Ada pertanyaan? Tidak? Jika tidak, kita lanjutkan ke pertanyaan dari saya ya. Nah, seandainya kalian membuat sebuah produk, pengujian seperti apa yang akan kalian lakukan? Saya minta yang sederhana aja saja ya, tidak harus seperti yang saya sampaikan tadi, detailnya tidak harus seperti itu. Kalau kalian tidak mungkin kan melakukan memberikan kuesioner ke konsumen, ya lakukan hal sederhana saja. Kalau kalian punya produk, sebuah produk, apa sih yang kalian lakukan sebelum produk kalian jual ke pasaran? Jadi kalian uji dulu, gimana sih cara kalian uji? Kasih contoh produknya, kemudian pengujian seperti apa yang kalian lakukan? Ada yang mau mencoba menjawab? Saya kasih waktu 2 menit untuk berpikir ya. Mati yang close semua. Udah 2 menit ya. Mungkin sebelum saya tanya langsung, ada yang mau menjawab? Bella kayaknya tadi udah jawab ya?
Ada yang lain? Yuda Antara, bisa kasih contoh sebuah produk? Oke, Yulia Tuti ya, angkat tangan ya. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Untuk contoh sebuah produk, kebetulan saya juga berdagang selama masa pandemi ini. Jadi Iya. yang saya buat itu produk makanan. Iya. Nah, sebelum saya meluncurkan ke pasar itu, pertama saya membuat produk yang ingin saya jual, prototipe-nya, desainnya, kemudian menentukan harganya juga. Itu biasanya saya uji dengan saya memberikan secara gratis kepada kerabat keluarga seperti itu, bagaimana respon mereka mengenai produk itu, mengenai kekurangan atau kelengkapan dari yang produk yang akan saya jual. Jadi kalau misalnya responnya itu positif dan bisa untuk dipasarkan, baru saya pasarkan produk tersebut. Tetapi dalam pasar, karena target saya kan jualnya itu di warung-warung. Yeah. Jadi saya coba dulu untuk satu warung, apakah produk saya itu diminati oleh para konsumen. Karena saya juga menanyakan para konsumen gimana mengenai produk saya itu. Jadi karena produk saya diterima dan bahkan sampai ada yang memesan secara pribadi, jadi saya melanjutkan produk saya tersebut untuk dijual secara online dan offline di warung-warung seperti itu. Iya. Boleh tahu produknya apa? Makanan itu ada beberapa macam seperti jajan basah yang di pasar-pasar, terus kayak ada risoles kayak gitu. Oke. Ya. Berarti kamu sudah melakukan 2 sistem pengujian, ya. Memberikan secara gratis dan uji pasar walaupun tidak secara langsung, boleh yang pertama itu misalnya seperti simulasi ya. Simulasi di pasar. Jadi di warung, di satu warung ya. Di uji pasar bisa masuk dia juga. Nah, itu sudah temannya sudah melakukan, Yulia Stuti sudah melakukan 2 pengujian produk baru. Dia menggunakan 2 metode, 2 kegiatan, memberikan secara gratis dan uji pasarnya. Ya, jadi itu bisa dilakukan. Kebanyakan orang juga nggak tahu teori tentang pengujian pasar, tapi mereka sering melakukan pemberian secara gratis ya, uji pasar melakukan pemberian secara gratis. Kalau memang komennya bagus, ya dilanjutkan. Nah, pada saat seorang konsumen itu memberikan komen, ya, komen kepuasan, rasa dan lain sebagainya, kita perlu melakukan memproses, membuat sebuah produknya secara konsisten. Saat orang tersebut mencoba produk yang kita buat, mereka menyukai produk tersebut. Contoh kita membuat sebuah makanan, kita menggunakan bahan yang alami misalnya, perasa alami, pewarna alami itu misalnya. Nanti kalau saat kita melakukan penjualan yang real, kita mengubah hal tersebut, itu adalah hal yang salah menurut saya, ya. Kalau kalian mengubahnya itu salah nanti. Rasanya otomatis dia akan beda. Berarti kepuasan pelanggan itu bisa berkurang karena tidak sesuai dengan produk di awal. Itu tolong dipertimbangkan nanti kalau seandainya kalian melakukan produksi produk dan melakukan pengujiannya. Boleh kasih saya contoh yang lain? Misalnya jasa misalnya. Kalau produknya berupa jasa, gimana sih cara kita mengujinya? Ada yang mau menjawab? Kalau dia berupa jasa, tahu ya bedanya jasa dengan barang? Kalau barang itu ada bendanya. Kalau jasa, dia tidak terlihat dia bendanya ya. Apa?
Kalau dia berupa jasa, gimana caranya menguji? Saya mau jawab. Mungkin Andika? Bisa kira-kira Andika? Oke, saya coba ke Bella lagi ya. Lagi, Bu. Yep. Jadi, contohnya kalau saya itu yang saya ambil dan itu dulu kayak pengrajin, dia dapat kiriman untuk nge-chat misalnya souvenir untuk di hotel gitu, misalnya kayak tempat lampu untuk di room hotel gitu. Jadi di Banjarsaya ada satu kelompok yang menjual jasa, yaitu jasanya mengecat si kerajinan-kerajinan itu. Yeah. Nah, jadi cara mengetesnya adalah kecepatan atau accessibility yang dilakukan oleh para pengecat tersebut. Kan bisa dinilai kalau misalnya satu pengecat tuh bisa ngabisin waktu 2 hari untuk nyelesain 50 tempat lampu. Sedangkan yang lainnya bisa cuman 1,5 hari udah bisa menyelesaikan 50 tempat lampu. Jadi kalau jasa bisa dinilai dari kecepatan dan hasil akhir dari barangnya tersebut. Kan juga nggak adil kalau misalnya si A 2 hari, emang sih lebih lama, tapi hasilnya lebih bagus gitu loh. Yeah. Artinya bisa dinilai dari waktu dan hasil akhir dari barang yang dia kerjakan gitu. Yeah. Kalau misalnya jasa. Ya, yeah, itu bisa diterima ya. Kalau kita bisa lihat kesimpulannya, kalau berupa jasa, itu kualitas jasanya sendiri. Baik itu dari waktu, ya, hasilnya, kemudian kedisiplinannya, pelayanannya seperti apa, itu dari kualitas pelayanan dari orang yang memberikan jasa. Karena jasa itu tidak berupa barang ya, berupa sebuah pelayanan. Nah, kalau kita sudah memberikan kualitas pelayanan yang baik, otomatis orang akan menyukai dan mempercayai kita. Kalau mencari kepercayaan itu agak sulit ya. Nah, kepercayaan itulah yang harus bisa kita tanamkan terhadap konsumen. Ya, itu 2 hal mengenai pengujian. Itu barang berbeda cara pengujiannya dengan jasa, ya. Nah, bisa kita simpulkan untuk materi hari ini kita sudah mempelajari mengenai pengujian produk. Ada tujuannya, otomatis apapun yang kita kerjakan ada tujuannya, ya. Itu otomatis akan mempermudah kita tahu bagaimana caranya menyampaikan produk kepada konsumen, tahu kapan produk kita mengalami keusangan atau expired, ya itu bisa kita pelajari dengan melakukan pengujian. Nah, pengujian produk itu ada 4 hal, ada technical testing, pengujian preference, pengujian pasar, simulasi, dan pengujian pasar secara hampir mendekati dengan pasar realnya. Ya. Dan seperti yang sudah kalian jawab tadi, ada pengujian pasar produk, ya, pengujian produk barang dan jasa itu berbeda. Oke,
Uh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Pesan saya untuk ulangan hariannya, mohon dikerjakan. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas yang kemarin, tidak bisa mengerjakan ulangan harian. Due date-nya itu hari Sabtu ini ya, untuk ulangan hariannya. Kalau tidak salah itu Sabtu ini tanggal 12 ya, kalau tidak salah ya. Silakan dikerjakan. Nah, materinya seputar yang saya sampaikan di e-learning, dan ada juga yang saya sampaikan pada saat Zoom seperti sekarang, itu pertemuan 1 dan 2. Materinya cukup pertemuan 1 dan 2 saja. Itu cukup bab 1 saja. Ya, sekali lagi saya sampaikan, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Pembelajaran untuk hari ini saya akhiri. Selamat pagi, Om Santi, 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 Om.